Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas sebuah topik yang kerap kita temui dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia maya, yaitu narsisme. Narsisme adalah kecenderungan seseorang untuk mencintai dirinya sendiri, tetapi dalam taraf yang terlalu berlebihan. Dalam keseharian, mungkin kita sering mendengar kata narsis digunakan sebagai candaan, namun sebenarnya narsisme adalah sesuatu yang lebih dalam dari sekadar itu. Di dunia yang serba cepat ini, di mana semua orang bisa menampilkan sisi terbaik mereka di media sosial, narsisme cenderung lebih sering muncul. Kita merasa semakin mudah untuk mengagumi diri sendiri, memperlihatkan keunggulan, dan mengharapkan pujian dari lingkungan sekitar. Namun, narsisme lebih dari sekadar keinginan untuk dipuji. Ini adalah kecenderungan untuk berfokus pada diri sendiri secara berlebihan. Seringkali, tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan orang lain. Apa itu narsisme? Secara sederhana, narsisme adalah kondisi ketika seseorang memiliki pandangan yang terlalu tinggi terhadap dirinya sendiri, merasa dirinya lebih penting atau lebih hebat dari orang lain. Orang dengan kecenderungan narsisme biasanya membutuhkan pengakuan, perhatian, dan pujian untuk merasa baik tentang dirinya. Ini bukan berarti kita tak boleh mencintai diri sendiri. Cinta diri itu penting, tetapi narsisme bisa membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kebutuhan untuk terus dikagumi. Kadang, perilaku ini mengorbankan hubungan yang sehat dengan orang lain, karena mereka cenderung mengutamakan dirinya sendiri. Dalam mitologi Yunani, ada sosok bernama Narcissus, seorang pemuda tampan yang jatuh cinta pada bayangannya sendiri di permukaan air, hingga mengabaikan segala hal lain di sekitarnya. Dari sinilah istilah narsisme berasal. Kisah Narcissus mengingatkan kita bahwa cinta diri yang terlalu berlebihan bisa menjerumuskan, bahkan menutup mata kita dari kenyataan dan orang-orang di sekitar. Mengapa narsisme bisa berbahaya? Narsisme dapat membawa pengaruh yang negatif, terutama dalam membangun hubungan sosial. Orang yang terlalu narsis cenderung menganggap orang lain hanya sebagai latar belakang dalam kehidupannya, bukan sebagai individu yang memiliki perasaan dan kebutuhan sendiri. Mereka mungkin merasa selalu benar, sulit menerima kritik, dan lebih sering fokus pada keuntungan pribadi. Seorang yang narsis biasanya bergantung pada pengakuan dari luar untuk merasa bahagia atau percaya diri. Ketika tidak mendapat pengakuan itu, mereka merasa kosong atau bahkan marah. Ini bisa menciptakan siklus di mana orang narsis menjadi semakin haus perhatian. Bagaimana cara mengelola sifat narsisme? Jika kita menyadari ada kecenderungan narsis dalam diri kita, hal pertama yang bisa dilakukan adalah belajar untuk mendengarkan dan memahami orang lain. Berusaha memahami bahwa setiap orang memiliki kehidupan, impian, dan tujuan masing-masing bisa membuat kita lebih menghargai keberadaan orang lain di sekitar kita. Selain itu, belajar menerima kritik adalah hal yang penting. Kritik, jika diterima dengan cara yang positif, bisa membantu kita tumbuh dan berkembang. Mengingat bahwa kita tidak harus selalu sempurna di mata orang lain, melainkan menjadi diri sendiri yang baik, bisa membantu mengurangi kebutuhan akan pengakuan berlebih. Narsisme sebenarnya adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita masing-masing, namun penting untuk mengenali batasnya. Memiliki cinta diri itu baik, namun jangan sampai cinta diri itu membuat kita menjadi sosok yang terasing dari kenyataan dan hubungan sosial. Bagaimana kita melihat diri sendiri dan orang lain adalah kunci untuk mencapai keseimbangan antara mencintai diri sendiri dan tetap terhubung dengan dunia di sekitar kita. Semoga video ini memberi Anda pemahaman yang lebih dalam tentang narsisme, dan bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan dalam mencintai diri sendiri dan menghargai orang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya.